Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lisan kita adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikannya. Setiap kata yang keluar dari mulut kita memiliki dampak yang dalam, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh ucapan kita terhadap rezeki yang datang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata yang kita ucapkan, terutama di saat-saat sulit. Inilah 10 kata-kata yang menghambat rezeki. Semarah apapun jangan ucapkan kata ini. Kata pertama, tidak mungkin, termasuk dalam ungkapan putus asa. Dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan "tidak mungkin" seringkali terlontar dari lisan kita, terutama ketika menghadapi kesulitan. Ungkapan ini mencerminkan sikap putus asa dan ketidakpercayaan terhadap kuasa Allah yang mampu mengubah keadaan. Dalam Islam, ada prinsip yang menekankan pentingnya iman dan harapan kepada Allah, seperti yang ditegaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Perkataan "tidak mungkin" seharusnya tidak ada dalam kosakata seorang mukmin, karena Allah selalu memberikan jalan di tengah kesulitan. Rasulullah pernah bersabda, "Aku sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku." Hadits riwayat Bukhari, yang menunjukkan bahwa keyakinan kita terhadap Allah sangat berpengaruh terhadap nasib kita. Ketika kita berkata, "tidak mungkin," kita seolah menutup pintu rezeki yang telah Allah sediakan. Sebagai manusia, kita harus terus berusaha dan berdoa, meyakini bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Putus asa adalah salah satu cara setan untuk menggoda manusia agar menjauh dari rahmat Allah. Ketika merasa terjebak dalam situasi yang sulit, ingatlah bahwa Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman, kita harus selalu optimis dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam setiap tantangan, kita dituntut untuk berpikir positif dan mencari solusi, bukan mengucapkan kata-kata yang merugikan diri sendiri. Kita harus menumbuhkan sikap tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah berusaha. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa putus asa menutup pintu-pintu keberkahan, karena itu adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap rahmat Allah. Hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan, namun setiap ujian membawa pelajaran dan hikmah. Dengan mengucapkan "tidak mungkin", kita sebenarnya sedang menafikan potensi diri kita sendiri. Kata-kata tersebut membentuk mentalitas yang lemah dan menjauhkan kita dari usaha yang gigih. Sangat penting untuk mengganti kata "tidak mungkin" dengan kata-kata yang lebih membangun, seperti "insya Allah, saya akan berusaha." Setiap kali kita merasa putus asa, ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk membantu hambanya yang bersungguh-sungguh. Mari kita jaga lisan kita dari ungkapan yang merugikan dan senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Dengan begitu, kita akan membuka pintu rezeki yang lebih luas dan mendapatkan keberkahan dalam setiap usaha kita. Kata kedua, mustahil, melawan kemungkinan yang ditetapkan Allah. Dalam konteks pencarian rezeki, ungkapan mustahil seringkali muncul ketika kita menghadapi tantangan besar. Kata ini menunjukkan ketidakpercayaan kita terhadap kuasa Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 40, Allah berfirman, "Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia."
Ketika kita berkata, mustahil, kita seolah menutup kemungkinan-kemungkinan yang telah ditentukan oleh Allah. Kata ini dapat menjadi penghalang dalam usaha kita untuk mencapai tujuan dan meraih rezeki yang barokah. Kita perlu mengingat bahwa Allah tidak membebani hambanya dengan apapun yang tidak dapat ditanggungnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam setiap aspek kehidupan, keyakinan terhadap kekuasaan Allah adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki. Menyatakan sesuatu sebagai mustahil berarti kita meragukan rencana Allah yang lebih besar dan lebih baik. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak hal yang dianggap mustahil oleh manusia dapat terjadi berkat izin Allah. Para nabi dan rasul, seperti Nabi Musa, juga pernah menghadapi tantangan yang tampak mustahil, namun mereka tetap beriman dan bertindak. Ketika kita berusaha dan berdoa dengan tulus, Allah akan memberikan jalan yang tak terduga. Dalam menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa mustahil hanya ada dalam pandangan manusia, bukan dalam pandangan Allah. Kekuatan iman dapat mengubah mustahil menjadi mungkin selama kita memiliki niat dan usaha yang kuat. Pendapat Imam Ibn Athillah menegaskan bahwa jika Allah membukakan pintu pengenalan terhadapnya, maka mustahil ditutup oleh sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa penghalang sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Sangat penting untuk mengganti sikap pesimis dengan optimisme, dengan menyadari bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap tawakal dan terus berikhtiar tanpa mengenal kata mustahil. Ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu adalah mungkin, kita akan menemukan banyak peluang yang Allah sediakan. Mari kita buka pikiran dan hati kita untuk menerima segala kemungkinan yang Allah tawarkan. Dengan mengubah cara pandang dan kata-kata kita, kita dapat meningkatkan rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Kata ketiga, tidak beruntung, keyakinan akan kesialan. Ungkapan, tidak beruntung, seringkali muncul ketika seseorang merasa hidupnya tidak berjalan sesuai harapan. Kata ini mengisyaratkan bahwa seseorang merasa ditakdirkan untuk gagal, dan ini sangat berbahaya dalam pandangan spiritual. Dalam Quran Surat Yunus ayat 107, Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dengan mengucapkan, tidak beruntung, kita seolah menolak untuk melihat hikmah di balik setiap kejadian. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu bersyukur, apapun keadaan yang kita hadapi. Konsep keberuntungan dalam Islam tidak terpisah dari usaha dan tawakal kepada Allah. Rasulullah bersabda, tiada kesialan, tiarah, dalam Islam, hadits riwayat Bukhari, yang menunjukkan bahwa pandangan pesimis tidak sejalan dengan iman. Kebencian terhadap keadaan yang tidak menguntungkan bisa menjadi racun yang merusak jiwa. Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan bahwa kebencian adalah racun bagi jiwa yang menghambat aliran rahmat dan rezeki dari Allah. Seseorang yang menganggap dirinya tidak beruntung cenderung kehilangan semangat dan ikhtiar. Padahal, setiap keadaan, baik atau buruk, membawa pelajaran dan peluang yang bisa diambil. Dalam Islam, tidak ada istilah keberuntungan yang tidak ditetapkan oleh Allah, semuanya sudah diaturnya. Setiap rezeki yang kita terima adalah bentuk rahmat dan ujian darinya. Oleh karena itu, kita harus melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan belajar. Umat Islam harus menghilangkan pola pikir negatif dan menggantinya dengan sikap positif dan optimis. Sangat penting untuk memperbaiki cara pandang kita terhadap kesulitan dan tantangan yang ada. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang baik, kita akan menarik lebih banyak keberkahan dalam hidup. Mari kita ganti kata, tidak beruntung, dengan, Allah sedang menguji saya, dan lihatlah perubahan yang terjadi. Dengan sikap ini, kita akan lebih siap menerima segala bentuk rezeki yang datang kepada kita. Kesadaran akan rahmat Allah dalam setiap keadaan adalah kunci untuk meraih keberkahan dan rezeki yang melimpah. Kata keempat, saya takut, menghambat keberanian bertindak. Ungkapan, saya takut, seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengambil langkah dalam hidupnya. Ketakutan yang berlebihan terhadap hal-hal di luar kendali kita bisa menjadi penghalang untuk meraih rezeki. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 51, Allah berfirman, katakanlah,
sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami, Dialah pelindung kami. Ketakutan yang tidak beralasan hanya akan membawa kita pada kegagalan dan ketidakpastian. Dalam setiap usaha, penting untuk menggantikan rasa takut dengan keyakinan bahwa Allah akan melindungi kita. Hadits Qudsi menyatakan, "Wahai hambaku, semua yang kalian takutkan dan semua yang kalian harapkan berada dalam kekuasaanku." Dengan kata lain, kita tidak seharusnya membiarkan ketakutan menguasai diri kita. Ketika kita bertindak dengan penuh keyakinan, kita membuka peluang untuk rezeki yang lebih baik. Dalam konteks ini, ketakutan adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa rasa takut adalah penghalang dari tawakal yang merupakan jalan utama dalam membuka rezeki. Setiap kali kita merasa takut, kita harus mengingat kembali ayat-ayat yang menyatakan perlindungan Allah. Keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita seharusnya menjadi sumber kekuatan kita. Menghadapi ketakutan dengan berani adalah tanda keimanan yang kuat. Kita perlu menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil akan dituntun oleh Allah. Sangat penting untuk bersikap optimis dan berani menghadapi tantangan yang ada. Ketika kita mengatasi rasa takut, kita akan menemukan peluang yang sebelumnya tidak kita lihat. Mari kita ganti kalimat, "Saya takut," dengan, "Saya yakin Allah bersama saya." Dengan begitu, kita akan lebih siap menghadapi setiap rintangan yang datang. Keyakinan adalah pendorong utama dalam mencapai keberhasilan dan meraih rezeki. Ketika kita mengandalkan Allah, ketakutan akan sirna dan kita akan semakin dekat dengan pintu-pintu rezeki. Kata kelima, aku benci, penuh kebencian yang menutup keberkahan. Ungkapan, aku benci, mencerminkan perasaan negatif yang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan rezeki yang barokah. Kebencian adalah emosi yang bisa merusak hati dan menghambat aliran rahmat Allah. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 10, Allah berfirman, "Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman." Ketika kita membenci seseorang atau sesuatu, kita menghalangi diri kita dari menerima keberkahan. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab, tetapi ia tidak putus asa untuk menebar kebencian di antara mereka." Hadits riwayat Muslim. Kebencian akan mengalirkan energi negatif yang tidak baik bagi diri kita dan orang lain. Kita perlu mengganti rasa benci dengan kasih sayang dan empati, sehingga hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Imam Hasan al-Basri mengingatkan kita bahwa kebencian adalah racun bagi jiwa yang menghambat aliran rahmat dan rezeki dari Allah. Dalam hidup, kita harus bisa memaafkan dan melupakan, agar hati kita tetap bersih. Rasa benci hanya akan membebani pikiran dan menjauhkan kita dari ketenangan batin. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir Allah. Oleh karena itu, benci terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan adalah bentuk ketidakpuasan terhadap keputusannya. Dengan menghilangkan kebencian, kita akan membuka ruang untuk rezeki yang lebih besar. Penting untuk menjaga lisan kita agar tidak melontarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain. Ketika kita mengucapkan, "Aku benci," kita sebenarnya sedang menutup diri dari peluang-peluang baru. Mari kita berlatih untuk melihat sisi baik dari setiap orang dan situasi yang kita hadapi. Mengganti kata benci dengan saya tidak suka adalah langkah awal menuju pengendalian emosi. Ketika hati kita penuh kasih sayang, kita akan lebih mudah menerima keberkahan dalam hidup. Mari kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan saling menghargai. Dengan demikian, kita akan menjadi magnet bagi rezeki dan keberkahan dari Allah. Kata keenam, aku malas, menghambat usaha dan ikhtiar. Ungkapan, aku malas, adalah salah satu penghambat utama dalam pencarian rezeki yang barokah. Malas adalah sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berusaha dan berikhtiar. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah sebagian dari karunia Allah. Ketika kita mengucapkan, aku malas, kita seolah mengabaikan tanggung jawab untuk mencari rezeki. Dalam Islam,
Kerja keras dan usaha adalah bagian dari ibadah yang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bekerja." Hadits riwayat Al-Baihaqi. Malas adalah musuh yang harus diperangi agar tidak menghalangi pintu rezeki. Setiap kali kita merasa malas, kita perlu mengingat tujuan hidup dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Penting untuk memotivasi diri dan menemukan cara untuk tetap produktif dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bekerja dengan penuh semangat, kita akan merasakan keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Umat Islam diajarkan untuk tidak berputus asa dan terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa tawakal adalah bentuk ketundukan, bukan alasan untuk tidak berusaha. Sangat penting untuk menyadari bahwa rezeki datang dari Allah, tetapi kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Ketika kita melawan rasa malas, kita akan menemukan potensi diri yang lebih besar dari yang kita duga. Rasa malas seringkali mengarah pada penyesalan dan kehilangan kesempatan. Mari kita ganti ungkapan, "Aku malas," dengan, "Aku akan berusaha," untuk membangun sikap positif. Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Kita perlu mengatur waktu dengan baik agar tetap produktif dan tidak terjebak dalam sikap malas. Ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Dengan demikian, kita akan meraih keberkahan yang lebih dalam hidup kita. Kata ketujuh, sudah cukup, menutup diri dari pintu rezeki baru. Ungkapan, sudah cukup, dapat mengindikasikan kepuasan yang berlebihan dan menutup diri dari peluang baru. Dalam konteks rezeki, kata ini bisa berarti kita merasa tidak perlu berusaha lagi untuk mendapatkan yang lebih baik. Dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 7-8, Allah berfirman, "Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap." Ketika kita merasa sudah cukup, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Dalam hidup, selalu ada ruang untuk berkembang dan memperbaiki diri. Dengan mengatakan, sudah cukup, kita bisa saja menutup pintu rezeki yang datang dari Allah. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, tetapi bukan berarti kita berhenti berusaha. Penting untuk menumbuhkan semangat untuk terus mencari hal-hal baru dan memperluas wawasan. Setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik akan mendapatkan balasan dari Allah. Kita perlu mengingat bahwa keberkahan tidak terbatas dan selalu ada ruang untuk meningkat. Sangat penting untuk bersikap terbuka terhadap setiap peluang yang datang. Dengan menjaga sikap positif, kita akan menarik lebih banyak rezeki dan keberkahan. Ketika kita mengucapkan, sudah cukup, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk mengubah hidup kita. Mari kita kembangkan sikap, selalu belajar, dan selalu berusaha dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita menyelesaikan satu urusan, kita harus siap untuk memulai urusan lain yang lebih baik. Rasa syukur yang diimbangi dengan sikap proaktif akan membawa kita kepada rezeki yang melimpah. Kita harus menyadari bahwa tidak ada batasan dalam usaha, dan rezeki Allah pun tiada batas. Mari kita ubah pandangan, sudah cukup, menjadi, apalagi yang bisa saya capai. Dengan sikap ini, kita akan membuka pintu-pintu keberkahan yang sebelumnya tertutup. Dalam setiap usaha, harapan dan ikhtiar yang konsisten akan menghasilkan rezeki yang tidak terduga. Kata ke-8, tidak ada waktu, kurangnya prioritas untuk hal-hal penting. Ungkapan, tidak ada waktu, adalah alasan umum yang sering digunakan untuk menghindari tanggung jawab. Dalam realitasnya, setiap orang memiliki waktu yang sama, tetapi bagaimana kita menggunakannya adalah kunci keberhasilan. Dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3, Allah berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh." Ketika kita merasa tidak ada waktu, kita sebenarnya sedang kehilangan banyak peluang yang Allah berikan. Penting untuk mengatur waktu dengan bijak agar dapat berbuat lebih banyak untuk diri sendiri dan orang lain. Ketika kita mengabaikan tanggung jawab karena alasan waktu, kita menempatkan diri pada posisi merugikan.
Setiap amal yang kita lakukan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan dari Allah selama kita menjadwalkan waktu dengan baik. Hadits menyatakan, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara, tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Hadits riwayat Tirmidzi. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Kita perlu menyadari bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memprioritaskan hal-hal yang penting, kita akan lebih mudah meraih rezeki dan keberkahan. Mari kita ganti kalimat, tidak ada waktu, dengan, saya akan membuat waktu, untuk hal-hal yang bermanfaat. Mengatur waktu dengan baik adalah bagian dari ibadah yang akan membawa kita kepada rezeki. Ketika kita berkomitmen untuk mengatur waktu, kita akan menemukan bahwa banyak hal dapat dilakukan. Kesadaran bahwa waktu adalah amanah dari Allah membuat kita lebih bertanggung jawab. Sangat penting untuk fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi diri dan orang lain. Ketika kita memperbaiki manajemen waktu, kita akan menemukan peluang baru di sekitar kita. Mari kita jaga komitmen untuk tidak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Setiap kali kita mengambil langkah untuk mengatur waktu, kita membuka pintu-pintu rezeki yang lebih besar. Dengan begitu, kita akan meraih keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kata ke-9, saya menyerah, pintu putus asa. Ungkapan, saya menyerah, adalah tanda bahwa seseorang telah kehilangan harapan dan keinginan untuk berjuang. Dalam hidup, setiap orang pasti menghadapi tantangan yang membuatnya merasa ingin menyerah. Namun, dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa harapan selalu ada, meskipun situasi tampak sulit. Ketika kita merasa terpuruk, kita harus ingat bahwa Allah selalu membuka pintu untuk kita yang berusaha. Menyerah adalah bentuk penolakan terhadap rencana Allah yang lebih baik untuk kita. Dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang harus diambil untuk meningkatkan diri kita. Kita perlu mengubah pola pikir bahwa menyerah adalah pilihan, menjadi berjuang adalah kewajiban. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Hadits riwayat Tirmidzi menjadi pengingat bahwa akhlak baik harus tetap dijaga meski dalam kesulitan. Ketika kita berkomitmen untuk tidak menyerah, kita membuka diri untuk menerima rezeki yang tidak terduga. Rasa putus asa hanya akan menghalangi kita dari keberkahan yang ingin Allah berikan. Oleh karena itu, mari kita ubah kalimat, saya menyerah, menjadi, saya akan berusaha lagi. Dengan semangat ini, kita akan menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Ketika kita berjuang, Allah akan memberikan pertolongannya pada waktu yang tepat. Setiap perjuangan akan membuahkan hasil yang baik jika dilakukan dengan niat yang tulus. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kesuksesan dan rezeki yang barokah. Mari kita jaga semangat dan keyakinan, meskipun jalan yang kita lalui terasa berat. Dalam setiap usaha, niat yang baik dan doa adalah sumber kekuatan yang akan membawa kita kepada Allah. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk menyerah, karena Allah selalu bersama hambanya yang berjuang. Dengan penuh harapan, kita akan terus maju dan meraih keberkahan yang lebih dalam hidup kita. Kata ke-10, saya tidak bisa, pintu putus asa. Ungkapan, saya tidak bisa, seringkali mencerminkan sikap pesimis yang menutup diri dari peluang baru. Ketika kita merasa tidak mampu, kita sebenarnya menafikan potensi yang ada dalam diri kita. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 139, Allah berfirman, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Sikap pesimis hanya akan menghalangi kita dari meraih rezeki yang telah Allah siapkan. Dalam setiap tantangan, penting untuk mengganti kalimat, saya tidak bisa, dengan, saya akan mencoba. Dengan semangat untuk mencoba, kita membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak terduga. Ketika kita berusaha, kita akan menemukan jalan yang sebelumnya tidak kita lihat.
Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berusaha dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Dalam setiap usaha, keikhlasan dan ketekunan adalah kunci untuk meraih keberhasilan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadits riwayat Bukhari Muslim adalah prinsip yang harus diterapkan dalam setiap ucapan kita. Ketika kita berkomitmen untuk berusaha, Allah akan memberikan pertolongannya. Umat Islam tidak pernah diajarkan untuk merasa inferior atau tidak mampu. Dengan keyakinan yang kuat, kita bisa mengatasi setiap rintangan yang ada. Mari kita buang jauh-jauh kata, tidak bisa, dari pikiran kita. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Dalam Islam, harapan dan usaha selalu dipandang sebagai hal yang positif. Ketika kita percaya pada diri sendiri dan pada Allah, kita akan melihat hasil yang luar biasa. Setiap usaha yang dilakukan dengan penuh keyakinan akan mendapatkan balasan dari Allah. Mari kita tingkatkan kepercayaan diri dan keyakinan kita untuk mencapai cita-cita. Dengan mengucapkan, "Saya bisa," kita akan membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas dalam hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.